di bidang hukum. Nih, Febrian Willy SHMA, nggak ada kaitan sama dunia medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Doktif videonya saya stit ya, karena banyaknya juga masyarakat Indonesia mengirimi kepada saya terkait dengan statement dan sampai Doktif tongolkan juga itu player yang dimana agenda webinar yang kita lakukan, yang dimana ingin juga saya sampaikan di sini adalah Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera ataupun disingkat dengan LBH KIS ya. LBH KIS ini adalah lembaga yang leg spesialis satu-satunya di Indonesia sebagai pendamping hukum masyarakat yang berprofesi di bidang kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, klinik, apotik, rumah sakit, dan penunjang alat kesehatan, yang dimana kami beserta dengan teman-teman pengacara dan sekaligus kita mempunyai dewan pembina, dewan penasehat, dewan pakar yang bermacam-macam keilmuannya, termasuk daripada profesor, doktor dan juga ada daripada praktisi-praktisi dan akademisi. Nah, jadi apa yang Doktif sampaikan itu cenderung mengarang bebas dan seolah-olah menggiring opini, menyesatkan ya. Yang dimana Doktif kami pun ikut membantu pemerintah khususnya anggota DPR RI dalam penyusunan pun juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang tadinya Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009 sekarang beralih, begitu juga dengan Undang-Undang Kebidanan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019, begitu pun juga Undang-Undang 38 tahun 2014 ya, Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang perawat. Nah, jadi banyak sekali yang sekarang ini kita fokusnya kepada Undang-Undang Kesehatan. Adapun turunannya adalah PP 28 tahun 2024 dan juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2025. Kami selaku lembaga ini berperan aktif untuk memberikan pemahaman hukum bagi para pelaku usaha dan tenaga medis, begitupun tenaga kesehatan. Nah, jadi salah besar kalau memang Doktif menyampaikan seolah-olah kami mencari keuntungan ataukah memang memberikan hal-hal yang tidak baik kepada masyarakat. Justru terkait dengan webinar yang kita lakukan untuk memperkuat para pelaku usaha, untuk memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat pun bisa paham apa itu tenaga medis dan apa itu tenaga kesehatan dan tindakan medis yang dilakukan seperti apa, apakah memang sudah sesuai dengan standar Kemenkes ataukah sudah standar daripada BPOM. Nah, di sini kontradiktif pernyataan Anda sebagai tenaga medis cenderung provokatif dan menyesatkan dan cenderung pun juga tendensius, seolah-olah ada dendam pribadi. Nah, justru Doktif makanya ikut webinar saya dan webinar yang kita lakukan dari LBH Kesehatan ataukah dari organisasi-organisasi kecantikan atau estetik supaya Doktif itu bertambah ilmu pengetahuannya. Jangan hanya mereview-review produk orang dan jangan hanya menjelek-jelekkan produk orang, sementara produk Doktif sendiri itu sudah pernah dicabut ataukah ditegur untuk diamankan sama pihak BPOM dan ternyata Doktif masih juga ketahuan menjual produk tersebut. Nah, yang sudah dilakukan sama Miss Gosip inilah yang memang menjadi catatannya. Makanya kalau Doktif memang fokus sebagai dokter Samira, yaitu sebagai tenaga medis, fokus saja dari segi memberikan perawatan ataukah memberi tindakan medis kepada masyarakat. Alat-alat yang sudah standar AKL yang mana saja sih yang memang baik untuk digunakan, terus tindakan medis yang memang seperti tanam benang, botok, meso atau infus whitening seperti apa. Nah, karena memang webinar kita menyampaikan terkait dengan beberapa pelayanan yang memang kalau terkait dengan infus whitening haruslah dilakukan sama seorang tenaga medis. Nah, justru di sini Ibu Penny pun juga memberikan pengetahuannya karena dia adalah seorang ketua bidang advokasi di satu organisasi.
Nah, beliau memberikan informasi dan memberikan keilmuannya dan memberikan untuk keahliannya karena beliau sudah sampai ke luar negeri belajar. Nah, karena belajar inilah beliau menjadi paham untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha yang lain supaya taat dan tertib tentang hukum dan sekaligus untuk legalnya. Bagaimana kliniknya mau berjalan dengan baik kalau dari legalnya saja ini terabaikan. Nah, sesuai daripada nawacitanya Pak Prabowo, ini biar dokter paham, dan begitu pun juga Bu Irma, Bu Keke sebagai anggota DPR, ini pun juga biar bisa nyambung sinkron, bahwasanya sesuai daripada nawacitanya Pak Prabowo, untuk UMKM di Indonesia ini bertumbuh, bukan Anda yang menjatuhkan, bukan Anda yang meng-approve-nya, tetapi dari pelaku usaha ini pun harus diberikan pemahaman dan edukasi terkait dengan pelayanan dan juga standarisasi dan perizinan. Nah, jadi bukan untuk dibasmi para UMKM. Kalau UMKM dibasmi, di mana nawacitanya Pak Prabowo dengan yang di bawah ini tidak sinkron. Doktip harus paham juga yang di mana nawacitanya Pak Prabowo ini untuk menumbuhkan UMKM sehingga lapangan pekerjaan banyak, bukan dengan caranya harus melalui doktip. Bahwasanya itu di-approve ataukah tidak, harus adanya doktip biar posisinya di-approve. Nggak begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini teman-teman masyarakat Indonesia semakin cerdas dan semakin melek hukum, dan tentunya carilah tempat ataupun untuk perawatan yang memang sudah standarisasinya dan legalitasnya sudah cukup baik dan sudah pasti, dan termasuk untuk tenaga medisnya itu pun juga betul-betul dilakukan oleh tenaga yang profesional ya, bukan melalui review-review yang tidak bertanggung jawab dan cenderung tendensius. Ada kecenderungan sesuai daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ada indikasi dugaannya persaingan bisnis ataukah usaha, atau indikasi dugaannya adanya titipan. Nah, ini yang kita tentang keras, dan sekaligus saya nyatakan garda terdepan LBH KIS membantu masyarakat Indonesia, membantu para pelaku usaha, khususnya bagi tenaga medis, tenaga kesehatan di Indonesia dalam menjalankan usahanya dengan baik dan profesional. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia.